Oke guys, balik lagi di Home Computer Official. Di video kali ini kita akan merakit komputer sesuai janji kita, dan ini adalah pesanan subscriber yang sudah kita request ataupun subscriber kita yang sudah memilih. Seperti biasa, ini adalah tampilan spare part untuk merakit komputer guys. Jadi sebelumnya untuk kita pasang ke casing, kita readykan dulu seperti hard disk, power supply, motherboard, RAM, dan kabel-kabel SATA untuk merakit komputer kita ini. Jadi jangan lupa di like dan subscribe video ini agar kita semakin semangat membuat konten-konten terbaru. Seperti biasa, sebelum kita rakit ke casing, kita pasang dulu motherboardnya, ataupun yang pertama kita pasang dulu pasta ya, ataupun pertama pasang prosesor dulu di motherboardnya. Setelah kita pemasangan prosesor sudah pasti, sudah pas, kita akan beralih ke pemasangan pasta prosesor. Nah, pasta prosesor ini supaya nanti prosesor pada laptop kita itu tidak cepat panas, dan apabila pemasangannya berlebihan juga tidak boleh. Pemasangan power supply ini harus pas ya. Jadi jangan anjurkan buat teman-teman semua yang mau masang pasta, jangan berlebihan, tapi sesuaikan dengan keperluan seadanya ya. Kadang ada orang masang pasta itu berlebihan sehingga tidak bekerja dengan optimal. Pemasangan kipas fan prosesor pada motherboard PC. Motherboard PC ini ada sepasang kipas fan seperti ini. Nah, ini adalah tidak jauh dengan kebutuhan prosesor, karena kebutuhan prosesor itu adalah kipas fan juga untuk performa suhu ataupun menstabilkan suhu pada motherboard kita. Jadi kalau kipas ini rusak, bisa PC kita itu bisa tiba-tiba mati ya, karena panas pada prosesornya. Jadi kipas ini pemasangannya harus pas dan rapi. Dipastikan semua kaki-kaki kipas fan ini semua terpasang dengan pas. Apabila seperti ini sudah terpasang ya, jadi kakinya sudah terpasang dengan pas. Dan untuk mengunci ini juga, mengunci kakinya bisa pakai tangan seperti yang kita buat video tadi, pakai obeng juga bisa. Jadi untuk memasang kabel ke mainboard ada sebenarnya kode fan ya. Jadi itu adalah slot untuk pemasangan kipas. Jadi sebelumnya, setelah selesai kita masang kipas fan, barulah kita ke memasang RAM. Ini RAM DDR3. Biasakan slotnya terpasang dengan pas, dan apabila terpasang belum pas berarti RAM-nya itu tidak pas guys. Jadi slot dan kaki RAM-nya ini harus pas masuk ke slot RAM-nya ya. Sesuaikan sama slot RAM kita sama slot kedudukan pada motherboard. Setelah ini sudah Anda pasang RAM dan kipas fan prosesor, baru kita pemasangan casing. Ini ada nampak casing motherboard belakang. Biasanya kalau kita beli motherboard baru atau second, dikasih oleh penjual untuk memasang di bagian belakang pada casing kita. Jadi ini adalah pemasangan motherboard ya. Motherboard ini sesuai kita pasang tadi, kita akan pasang dengan kedudukan yang sama guys ya. Kedudukan yang sama maksudnya adalah ketika ada tempat mur di casing kita ini, untuk memasang motherboardnya ada berapa mur yang perlu kita pasang, seperti 6 titik ya biasanya di casing kita. Orang juga ada juga yang memasang 4 mur ya. Seperti ini kita pasang dulu mur-mur pada motherboard kita sesuai dengan titik pada casingnya. Ingat, jangan salah pasang ataupun salah tekan dengan kuat ya. Biasakan masang mur itu pelan-pelan tapi pasti guys. Oke. Pemasangan ini cukup agak lama, tapi jangan skip video ini. Setelah Anda pasang semua baut-baut pada motherboard Anda, pastikan apakah dia sudah kokoh atau belum kokoh. Maksudnya begini,
ketika Anda sudah pasang motherboard murmurnya, pastikan dia tidak goyang lagi, ada yang tidak terpasang pada murnya. Setelah semua terpasang dengan mur, kita pasang power supply. Nah, power supply ini sebenarnya sumber arus ya. Ketika kita pasang power supply, jadi kalau power supply kita rusak, kadang PC kita tidak nampil ataupun PC kita mati total. Sedikit ilmu, jadi power supply ini benar-benar juga sangat berfungsi betul pada motherboard ataupun pada komputer PC kita, guys. Nah, biasanya dia ada 4 mur ya. Pada power supply ini ada 4 mur, bawah 2 dan di atas 2. Pastikan semua sudah terpasang dengan rapi, karena risiko kalau Anda tidak pasang dengan rapi murnya ataupun mur pada power supply, nanti waktu Anda masang kabel power bisa goyang power supply-nya. Ini adalah kabel power supply. Seperti biasa, kita masukkan dengan pas ya pada slot motherboard ya. Jadi kalau dia tidak pas, dia tidak masuk, guys. Oke. Jadi kabel power supply ini ada 2 komponen, satu yang besar, satu yang kecil. Dan ini adalah kabel SATA. Nah, kabel SATA ini seperti ini ya. Ini untuk SATA hard disk. Jadi kita pasang ke hard disk ini ya. Setelah terpasang dengan kepada hard disk, kita akan pasang hard disknya pada casing kita. Biasanya pada hard disk ini ada casing mur juga dibutuhkan. Ada 2 mur ya yang perlu kita butuhkan untuk memasang hard disk ini. Jadi memasang hard disk ini juga harus rapi dan pas, jangan ada kendala lagi. Oke, benar-benar memang murnya ini dipasang dengan rapi supaya hard disknya tidak goyang ataupun hard disknya tidak jatuh. Jadi kalau hard disknya jatuh, itu dapat mengakibatkan hard disknya rusak, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah singgah di channel kita, jangan lupa di like dan subscribe. Setelah sudah terpasang seperti ini, kita akan pasang ke motherboard. Ada biasanya kode SATA, bentuknya ujungnya samakan pada motherboard. Oke, jadi pasang dulu dengan pas, bentuknya pas, dan ingat, pastikan dulu benar-benar dengan teliti. Setelah sudah pas bentuknya, baru kita pasang dan ditekan pelan-pelan. Oke, guys. Oke, setelah terpasang dan di sini ada simbol audio dan USB. Kalau teman-teman melihat simbol seperti ini, pasti ada tulisannya di peta segi 4 ini, ada tulisan USB dan audio. Karena ini casing bekas, jadi tulisannya agak kurang jelas. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tulisan audio USB, cari skema di motherboard dengan tulisan yang sama. Jadi titiknya perhatikan, kawatnya perhatikan, ataupun besi atau apa dibilangnya, biasanya kedudukan berapa titik pada USB di motherboard seperti ini. Biasanya ada 2 skema yang namanya USB. Jadi sesuaikan dengan pada USB seperti ini. Jadi pas dia sesuaikan dulu berapa biji dia lubangnya dan pasang sesuai dengan skemanya. Oke. Setelah itu ada lagi tampilan namanya audio. Jadi audio ini juga kita mencari di motherboard dengan skema tulisan audio, teman-teman. Oke. Setelah sudah dapat, baru kita pasang dan pastikan lubang yang pas. Jangan dipasang pada lubang dengan skema yang berbeda, karena itu pemasangannya pasti tidak pas. Oke. Jadi yang terakhir ini setelah terpasang dengan SATA hard disk, kabel audio, kabel USB, oke. Dan kita pasang namanya adalah F-funnel. F-funnel ini terdapat seperti power LED, power SW, power reset. Nanti kodenya dan skemanya ada ditulis di motherboard seperti ini. Tulisan F-funnel Anda temukan di skema motherboardnya, tulisan F-funnel, teman-teman. Jadi teman-teman cukup mencari nama tulisan F-funnel, berarti itu adalah skema tombol on off seperti ini. Ada power LED, HDD LED, dan power SW dan power reset. Ini adalah kode ataupun cara
pemasangan yang tepat ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti gambar tadi, sesuaikan juga dengan tulisan pada kabelnya, power LED, HDD LED, dan power USB dan power reset. Setelah teman-teman sudah menyesuaikan dengan skema yang pas seperti gambar tadi, pasanglah dengan sesuai titik ya, jangan salah pasang karena itu tidak bisa nanti PC-nya hidup. Jadi sesuaikan dulu dengan pas ya. Setelah sudah pas baru Anda bisa menggunakan PC-nya dengan pas. Oke, jadi bisa Anda cek bantu di internet skema F-panel untuk PC supaya Anda juga lebih paham. Anda bisa cek di Google ataupun di YouTube skema F-panel tombol on power PC. Jadi apabila tadi videonya kurang jelas, teman-teman bisa bantu searching di internet ya, di Google juga bisa, supaya teman-teman tidak salah masang. Setelah semua terpasang, dirapikan dulu pakai kabel ataupun alat bahan lainnya supaya kabel-kabelnya tidak terlihat tidak rapi. Setelah sudah rapi, baru kita tutup casingnya, kita hidupkan, dan ingat, setelah pastikan dulu semua kabelnya sudah terpasang sebelum menutup casing, karena supaya kerjanya tidak dua kali guys. Oke. Dan jangan lupa di subscribe video ini. Bagi teman-teman yang mau komen silahkan di komen, bagi teman-teman yang mau like silahkan di like. Dan kita akan pasang dulu tutupnya, dan jangan lupa pastikan dulu semua sudah terpasang ya guys sebelum casingnya dipasang dengan rapi. Terima kasih yang sudah singgah di video kita ini. Jangan lupa sekali lagi di subscribe video ini, di like dan di komen agar kita semakin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke guys, semoga kalian sehat dan semoga kalian hari ini sangat beruntung. Terima kasih dan jangan lupa pantau terus channel kita, dan jangan lupa di share ke teman-teman, ke keluarga, supaya teman-teman bisa mengetahui lagi tentang channel kita ini. Thank you, dan kita akan pasang dulu. Setelah itu kita akan hidupkan komputer kita ini guys. Oke, dan jangan lupa ingat di subscribe.